tepuk tangan. Pokoknya berkah banget ya, berkah banget, berkah. Pokoknya semenjak saya udah dari Selasa, Rebo, Kemis, itu keajaiban dari Allah tuh datang tiap hari. Datang. Dari 300, 5,5, 1,8, 1,9 sampai hari ini. Tepuk tangan. Wow. Mbak, apa yang bikin mbaknya berani meraktekin ilmunya RDAY? Salah satunya tadi ngomong sama duit. Kok mbaknya pede bener? Apa yang bikin mbaknya pede? Kalau saya boleh tanya, boleh tahu? Yakin, yakin Allah pasti bantu. Saya yakin Allah pasti bantu, segimanapun susahnya kita, Allah pasti bantu. Nggak mungkin nggak. Yang penting kita banyak sedekah, yakin sama Allah, sembahyang 5 waktu, ngaji kalau bisa ya kan, pasti ada jalannya. Oke, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Apalagi yang mbak praktekin ilmu RDAY? Yang udah mbak praktekin apalagi selain tadi kuda-kuda, Iya. ilmu rumah sakit jiwa, apalagi Bu, ngomong sama duit Bu, itu nggak ada Bu di muka bumi ini Bu, kayaknya cuma di sini doang, cuman karena ditaruh di YouTube viral jadi orang pada niru begini kalau manggil. Intinya mah nggak ada, ini aja Naluri kita, hati kita ngomong Setuju. tulus pasti Allah bantu. Makanya tadi RS rumah sakit jiwa tadi nge-BLG, bisa gak gue kirim ambulan buat ibu nanti yang mau testimoni? Lu maksudnya? Saya di PSI ini kan saya kan ada uang 4 juta. Saya transfer untuk sedekah Jumat berkah itu 1 juta. Kan harusnya kan masih 3 juta ya. Terus saya pulang kan, paginya pulang. Gimana Bu Parmi kemarin ya? Paginya pulang, terus kita kan dapat WA katanya ke 50 orang mau privat gitu ya, ya. Terus akhirnya saya udahlah pulang dulu, kita tidur gitu. Kita kan mau bangun jam 12 ya gitu, Bu Parmi, saya sama bapaknya gitu. Saya Bu Parmi itu yang itu Pak. Bu Parmi, ibu ya, sama suami tidur satu kamar. Iya Pak, di sini tidur satu kamar. Oh iya. Itu akhirnya kan saya ngecek lagi nih. Biasanya kan kalau saya mau sedekah subuh kan saya transfer gitu. Iya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lah kok ini jadi 8 juta? Bener Bu, ini 8 juta kata saya gitu. 5 juta alhamdulillah masuk rekening, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari manapun. Saya alhamdulillah ya gitu. Nanti kalau saya selama video ini kan memang saya udah biasa ya sama uang, saya tidak ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kohar, Pak Haji. Kohar, mana sana? Dari Lampung. Dari Lampung. Tanggamus. Praktekin ilmu apa? Ya kalau Bos Kohar. Gini, kalau meraktekin gimmick saya itu baru 1 Pak Haji. Karena kan saya itu sudah memulai yang bangun 00 sholat segala macamnya itu sebelum saya kesini sudah mulai. Sudah sekitar ada 2 minggu. Ya. Nah, jadi saya kesini ini kan tanggal 13. Ya. Naik travel. Terus kemudian gimmick itu yang saya gunakan, yang pakai. Kalau centong kan belum dapat centong. Ya. Jadi baru ngebalikin celana dalam. Balikin celana dalam. Ya, saya dan istri saya Pak Haji. Celana dalamnya istri dibalik, BH istri dibalik, celana dalam kamu dibalik. Iya. Oke. Ya. Nah jadi kan katanya itu sebagai tanda aja, gitu kan Pak Haji. Nah jadi Tanda apa? tanda kalau kita ngamalin ilmunya RDAY. Oh iya. Waras. Sebenarnya nggak waras. Berarti ada ciri-cirinya ya. Nanti kalau ada razia di PJR, Polisi Jalan Raya, jadi yang diperiksa bukan STNK dulu sama SIM, tapi lihat dulu resletingnya. Oh ya, anak buahnya Pak Haji. Lewat. Ayo. Nah terus saya itu sampai di sini hari Selasa. Ya. Selasa pagi tanggal 13 subuh jam 6. Kemudian belum ada siapa-siapa kan habis ini ya Pak Haji, habis subuh tuh. Terus di masjid itu ada yang sedekah itu, yang sedekah di depan itu pas ada zuhur. Kan saya nanya-nanya tuh sama Mama Ali. Mama Ali, itu saya baca di apa? Karena saya belum masuk grup, karena saya WA Pak Haji kan nggak pernah dibales ya. Kayaknya dia doang deh. Apa yang lain nggak dibales juga? Enggak. Karena WA-nya baru 3 kali Pak Haji. Nah, akhirnya saya ngerasa kok kayaknya cuek banget nih guru gitu ya kan. Harus gua datengin nih gitu kan. Akhirnya saya kesini Pak Haji. Harus gua datengin deh. Iya. Padahal tinggalnya di Lampung. Iya Pak. Pak Haji ya. Penasaran. Ya karena udah mengamalkan ilmu yang dari Habib dari ini.
masih belum gitu. Jadi mungkin wasilahnya di sini pasti gitu kan. Nah, terus ada nih katanya sedekah untuk ijab sama anak yatim, tulis hajat nanti di sana gini gitu. Terus ada juga mingguan gitu. Mingguannya kayak mana Bu Mama Ali gitu kan. Yang sedekah patungan kurban. Ya, Waduh, Jumat barokah. Iya, Jumat barokah. Berapa Mama Ali? 1 juta. Waduh, dari mana 1 juta gitu kan. Tapi setelah hajat itu saya yakin aja gitu Pak Haji. Saya ke kamar mandi kan buka semua dulu tuh kan karena BAB. Terus saya pakai lagi. Mudah-mudahan dapat 1 juta gitu Pak Haji. Nah, di hari itu juga selesai saya ijab, ada transfer ini Pak Haji. 2.554.075. Wow, iya betul. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, Jadi kamu praktekin apa? ini celana dalam aja sama yang mandi-mandi itulah. Mandi pagi. Ah. Ya, ya. Nah, kemudian alhamdulillah karena memang niat saya mau kurban itu patungan, ini saya kemarin udah Pak Haji 1 juta. Oh iya, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Iya, iya, iya. Terus satu lagi di rumah itu saya meraktekin yang kata Pak Haji yang ilmu nepok anak itu ya Pak Haji ya. Ya, nepok anak. Nah, jadi anak saya kan aktif gitu kan. Saya sudah punya anak ya Ibu. Nah jadi Walaupun udah punya anak boleh, Bos. Lo usah kepalanya ibu-ibu nih boleh. Nah jadi anak saya itu kan lumayan aktif. Jadi pernah dia mau mandinya itu mandi di sungai karena di belakang rumah kami itu ada ledeng kalau kami bilang di kampung ada ledeng. Nah namanya kan Bima ya Paru, panggilannya Prabu. Prabu jangan apa itu berenang di situ. Kalau Prabu berenang di situ, Buya nanti punya mobil Hilux. Nah, gituin. Kok kayak gitu Buya kan 4 tahun setengah dia kan aktif. Kalau Abu maunya mobil yang itu katanya apa? Yang ada atapnya kaca gitu Pak Haji, Servi yang ada sunroofnya. Ya udah ganti deh hijabnya gitu. Bisa hajat diralat. Ya sesuai keinginan anak Pak Haji. Jangan. Saya kan juga gitu. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Anak saya bilang, "Pa, aku maunya Jeep Mercy GL 400." Saya tetap Robicon. Tetap Robicon. Tetap Robicon. Nah, habis Robicon naik tuh Mercy E250. Naik lagi Honda Jazz. Naik lagi Dodge Journey 3600 cc. Naik lagi Land Cruiser. Habis Land Cruiser, baru tuh Jeep Mercy GL 400. Jadi jangan terkontam pede walaupun itu anak, karena biar hajatnya meruncing. Tetap nanti sunroof ada, Hilux ada. Amin. Ini pengalaman buat Bapak dan Ibu biar cepat terkabul. Hajatnya mesti kuat, jangan goyang gara-gara anak. Kita nih kadang udah kuat, tapi alat kelaminnya nggak bisa. Jadi harus kalau udah pilihannya sama siapa, misalkan kalau mbaknya yang belum married, saya pokoknya sama Dimas, ya harus sama Dimas, jangan sama Mas. Tetap harus sama Dimas. Nanti masih married sama Dimas saya juga itu. Robicon, nggak pernah saya berhenti dari Robicon. Robicon terus, walaupun istilahnya orang G. Robicon tuh harganya 1,7 miliar. Robicon 1,7 Robicon. Mana ada Bu orang ngasih 1 unit mobil Robicon di muka bumi ini? Nggak ada. Apa sih dasarnya Pak Haji kok kalau udah kekeh Robicon dengan Robicon? Karena saya pede. Setelah saya punya Robicon, saya dikasih tahu sama Kang Nur, Pak Haji, bener lu Pak Haji kalau udah Robicon. Emang kenapa Kang Nur? Di Mekah itu ada orang Mekah, anaknya nakal. Kalau ada tamu, itu makanan yang ada di meja sama anaknya disiram pakai pasir. Iya, tiap hari pakai pasir, ada tamu pasir. Itu ibunya menyebut, nah, siapa namanya Kang Nur? Saya Sudais, jangan nakal. Kalau saya Sudais nakal, nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Anaknya bingung. Kok begitu sih Mama? Nggak nyambung. Tapi selalu, kalau sudah nakal, kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Itu anaknya masih kecil Pak dulu. Tapi di 2023, sekarang Masjidil Haram imam besarnya namanya saya Sudais. Kalau kita kan enggak. Namanya Budi. Budi jangan nakal. Kalau Budi nakal, nanti Mama masukin ke dalam alat kelamin Mama. Emang muat. Mosok yang begitu disebut. Saking kesalnya. Jangan dong. Misalkan mbaknya pesan nasi padang. Mbaknya nggak suka ayam bakar. Sukanya ayam goreng atau ayam gulai. Nggak suka ayam bakar.
Nah, karena office boy-nya blow on, mbaknya yang belum merit ini pesen dong nasi padang, ayam goreng atau ayam gulai. Karena office boy-nya blow on, dia pesennya ayam bakar yang nggak kita suka. Nah, kita jangan omelin dong office boy-nya. Kita ngomong, office boy, gue nggak suka ayam bakar. Kalau lo ngirim pakai ayam bakar, berarti gue naik ke pelaminan sama Dimas. Begitu. Terus office boy-nya, nggak salah mbak. Emang kenapa? Saya kan namanya Dimas. Yang satu Dimas Budiman, yang ini Dimas Susilowati. Nah, maksud saya Pak, ilmu ucap itu udah terbukti di Mekah, kota suci Mekah, Masjidil Haram. Makanya orang kadang nanya, Ji, apaan sih lu ngajarin ilmu RDAY? Fauji jangan nakal. Kalau Fauji nakal, nanti papa punya mobil Robicon. Ini sebelum Syekh Sudes dilantik jadi Imam Besar Masjidil Haram, sebelum. Saya udah nyebutnya dari 2011, 2012, udah nyebutnya begitu. Udah nyebut, tapi kan sekarang udah terbukti. Kedua nih, saya bilang, bangun jam 00. Orang yang bangun jam 00, saldonya tidak pernah di bawah 10 miliar. Selalu minimal 10 miliar. Amin, amin. Pasti, amin. Saya ngomong begitu dari dulu. Pokoknya saldonya tidak pernah di bawah 10 miliar. Syaratnya bangun jam 00 aja. Bangun jam 00, senyum bangun jam 00. Pak, itu tamu saya pada, lu ngomongnya nggak waras. Mau seorang nggak kerja bisa 10 miliar. Udahlah, jalanin aja. Emang ada contohnya? Mana gue tahu. Kemarin saya nonton TikTok. Orang kaya raya tajir melintir sampai hari ini namanya pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Itu dia kalau mandi jam 00:01 tiap hari sampai hari ini. Kaya raya tajir melintir. Nah, dia bisa, masa kita enggak? Ada lagi nggak di Indonesia? Ada. Satu aja, jangan banyak-banyak. Hotman Paris Hutapea. Dia selalu bangunnya jam 00:01 dia selalu mandi. Selalu dia berenang. Masa dia takabul, kita enggak? Terakhir ya. Bapak dan ibu cek neneknya, buyutnya, cek di kampungnya. Tanya, neneknya, buyutnya dulu bangunnya jam berapa? Sebelum ayam berkokok. Rumahnya luas. Sawahnya ada, ternaknya ada. Kenapa lahir ke ibu, ke bapak, cucunya? Kenapa jadi bangunnya jam 5, bangunnya jam 6, bangunnya jam 7, bangunnya jam 4? Akhirnya apa kata Allah? Benar punya rumah, tapi tipe 21. Waduh. Benar punya rumah, tapi rumahnya nyicil. Benar punya mobil, tapi mobilnya nyicil. Enggak, gue nggak nyicil, tapi mobilnya second. Maunya saya baru, ada BPKB. Nah, coba deh hari ini kita latihan. Yang pada masih punya utang, yang masih pada punya cicilan, yang masih ada punya kewajiban, yang masih punya hajat. Coba praktekin dulu ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Kalau yang muslim tahajud, yang nggak muslim nggak usah dikerjain. Yang muslim cicil baca Quran, nggak usah langsung 12 juz. Berapa dulu? Mau 2 juz, 3 juz. Nah, nanti sambil nanti berjalan pelan-pelan. Bapak dan Ibu jangan kalah sama Roni. Roni itu pasien saya 2015. Waktu dia datang ke RDAY, itu dagang sembako, omsetnya per hari cuma 20 juta. Cuman 20 juta. Sekarang per hari 600 juta. Wow, tepuk tangan buat Roni. Roni sama bapak-bapak yang ada di sini, gantengan bapak-bapak yang di sini. Tapi saldonya gantengan Roni. Istrinya Roni sama ibu-ibu yang ada di sini masih cantikan ibu-ibu yang di sini. Tapi saldonya cantikan dia. Maksud saya, iya. Jadi maksud saya, Bu, nggak usah ibu neko-neko. Karena ibu kan udah usianya, ada yang udah di atas 50. Nggak usah pakai krim malam, krim siang, krim sore. Mendingan pakai celana dalam pagi sama celana dalam malam. Gosok dah tuh 99 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Nah, tanggal 17 bulan depan kita bikin lagi di sini atau agak maju lagi dikit di hari Sabtu. Yang ibu udah meraktikin sebulan, ada perubahan wajah nggak? Bapak juga boleh. Kalau yang ada perubahan wajah, testimoni, tes tunai, saya kasih duit 10 miliar. Berani nggak? 10 miliar. Oke, mumpung duit saya lagi banyak. Jadi sebulan aja, jangan lama-lama. Ya, benar? Berani? 10 miliar. Bukan duit, tapi cara dalam. Yalah, duit. Harus duit. Biar semangat. Pokoknya 10 miliar net ya. Nah, hari ini
pulang, Ji, kayaknya kalau gue pulang nggak pede, Ji. Bisa gak, Ji, nanti di mana di ruangan ini di aula kita serempak buka bareng. Oke, nanti kita pakai ini tuh anduk. Nanti gosoknya itu kan bonusnya mukanya halus, cantik, glowing. Itu nggak usah disebut. Saya maunya kita sepakat yang ada di ruangan sini aja, yang nggak hadir ya nggak usah dong. Kita kan perjanjian yang ada di sini aja, 10 miliar. Pak Haji kalau ada 20 yang testimoni, ya kita siapin lah 200 miliar. Berani nggak? Nanti saya kasih lihat duit saya, ntar saya bawa naik. Iyalah, bukti serius. Hah? Nolnya jangan dinding. Emangnya bakso bakwan malah. Bener lah. Yang penting kan saya mau lihat ibu-ibu di sini cantik, bapak-bapak ganteng. Wasilahnya kan merhatiin ilmu RDAY. Ya kan? Toh saya juga duit kan nggak pakai juga. Jadi bapak ibu bisa pakai buat modal apa? Nih, bisa gak duitnya kalau nanti gue terkabul sebulan muka gue glowing, gue testimoni, duit dari Pak Haji buat ngerapetin alat kelamin gue, kata ibu-ibu. Boleh, boleh. Daripada lebar, Bu, jalannya oblak. Tidak, kamu oblak ya? Oh enggak, rapet. Mana buktinya? Soalnya ini gini, sekarang tanggal 17 bulan depan misalkan hari Jumat, berarti tanggal 18 kita testimoni sebulan aja. Coba digosok 99% mau tidur, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Setiap hari, sehari 2 kali. Bisa? Nah, yang nempel di alat kelamin itu yang digosok ke pipi, yang pantat nggak bisa. Ya dong, nanti takutnya mukanya burik. Gue juga yang repot. Yang nempel, gosok, gitu. Enggak dong, jangan. Saya maunya kering, saya maunya kering. Jangan. Kalau dibasahin jadi nanti alat kelamin kita becek. Kering. Jadi copot. Siapa yang mau testimoni dulu, praktek langsung? Buat nyontohin. Mau? Saya kasih 10 juta. Dia lihat, Pak, yo, duit apa mau milih? Nggak mau? 10 juta? 20? 20? Ayo telanjang. Ya kan mesti dicopot. Gosok. 99 mau gosoknya ke kanan, mau gosoknya ke kiri, bebas. Pokoknya 99. Ucapnya 1 hajat, nggak boleh 2 hajat. Apa hajatnya? Lunas. Apa? Bebas. Punya modal. Berarti nggak boleh ngejawab, nggak boleh ngusap lunas. Harus punya modal doang. Kan 1 hajat, 10 miliar sebulan. Oke, jadi apa hajatnya? 1 hajat 99 gosok. Kalau ibu punya 10 hajat, berarti 990 gosok. Kinclong enggak, baret-baret iya. Tapi jangan takut kalau baret, kan ada bengkel bubut. Nanti di itu. Iya. 1 hajat 99. Kalau ada 5 hajat, 5 kali 99. Tapi saya punya 1 aja 99. 1 aja hajat. Apa aja bebas. Bisa? Net 10 miliar. Tapi nanti ibu sebelum digosok mukanya difoto dulu, jegret. Nanti setelah 30 hari foto, beda gak? Kalau memang nggak beda, berarti ibu ngejar 10 miliar ya dong. Minimal kan harus beda. Yang tadinya mukanya kusam, nah setelah pakai glowing. Yang tadinya mukanya hancur, setelah udah pakai jadi bubur. Bisa? 10 miliar net. Nanti kita siapin semuanya, atau cukup 20 aja saya siapin testimoninya. Semuanya. Oke, berarti berapa ini? Iya. Yang kepake kan alat kelamin saya. Duitnya kepake. Oke. Apalagi bos? Coba berarti dia apa bos? Satu lagi Pak Haji. Jadi tanggal 8 bulan ini, 8 Juni itu saya didatengin rentenir. Nah, itu di tempat bekerja saya. Ceritanya dia, karena kan kami tadinya kawan akrab Pak Haji. Jadi kami itu tanpa nota, tanpa perjanjian. Tapi saya mau tanggung jawab gitu kan. Nah, jadi pokoknya Pak, saya nggak mau tahu tanggal 10 harus ada itu duit. Kalau enggak, saya ke rumah atau ke kantor lagi. Saya buatkan surat perjanjian di atas materai. Nah, ya sudah, dalam hati saya kan saya nggak makan ilmunya Pak Haji. Apa yang dia malin? Tapi saya nggak bilang mati-mati Pak Haji. Enggak. Iya, karena masih muda. Iya. Saya bilang,
bodo amat dalam hati gitu. Pas Ya. tiap pulang bodo amat. Nanti juga lu capek sendiri gitu kan. Ya. Nah sampai hari ini nggak ada. Tanggal 16 ini surat itu nggak ada ke Ngucapnya saya. apa ngucapnya? Bodo amat. Saya bilang gitu aja Pak Haji. Oke. Gitu. Ntar juga lu capek sendiri gitu. Oh iya. Jadi dari tanggal 8, tanggal 10 saya itu udah wanti-wanti tuh. Ya. Bakal datang kemana nih? Ke rumah atau ke kantor gitu kan. Nggak ada juga. Sampai akhirnya tanggal 13 saya kesini, sampai hari ini nggak ada penagihan ataupun dia WA saya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Iya 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 iya. Ya. Terus ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Haji yang saya hormatin, semuanya saya hormatin. Di sini saya mau testimoni. Nama saya Ibu Sukarmi dari Cibubur, Pak. Ya. Gitu. Kan emang belum ada seminggu ya lihat video Bapak. Ya. Sebetulnya saya pengen udah rencana nih sedekah subuh 1 juta. Ya. Sebetulnya mau saya buat bantu saudara yang mau naik haji. Naik haji masih lama ya, tahun 2026. Namun saya lihat video Bapak, terus saya transfer ke sini Pak, ke RD AY. Ya, terus? Tuh, terus saya mohon ini Pak masukin ke grup. Alhamdulillah dimasukin grup ya Pak ya. Jadi saya kemarin itu baru hari Kamis saya sowan ke sini, ketemu Bapak jam 10 malam ya. Itu pun antri ya. Akhirnya saya nginep di sini dan saya riaudah sama anak-anak yatim di sini. Saya sedekah Jumat ya Pak kemarin. Sedekah Jumat itu 1 juta. Saya transfernya juga di sini, di musola sini pakai M-Banking ya gitu. Saya di BSI ini kan saya kan ada uang 4 juta. Saya transfer untuk sedekah Jumat berkah itu 1 juta. Kan harusnya kan masih 3 juta ya. Terus saya pulang kan, paginya pulang. Gimana Bu Parmi kemarin ya? Paginya pulang, terus kita kan dapat WA katanya ke 50 orang mau privat gitu ya, ya. Terus akhirnya saya udahlah pulang dulu, kita tidur gitu. Kita kan mau bangun jam 12 ya gitu, Bu Parmi, saya sama bapaknya gitu. Bu Parmi itu yang itu Pak. Bu Parmi, ibu Iya, sama suami. Iya. Tidur satu kamar. Iya Pak, di sini tidur satu kamar. Oh iya. Itu akhirnya kan saya ngecek lagi nih. Biasanya kan kalau saya mau sedekah subuh kan saya transfer gitu. Iya. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Lah kok ini jadi 8 juta? Bener kok ini 8 juta kata saya gitu. 5 juta alhamdulillah masuk rekening, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari manapun. Saya alhamdulillah ya gitu. Mesti kalau saya selama video ini kan memang saya udah biasa ya sama uang. Saya ada ngomong alhamdulillah Allah telah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Uang, panggil ya teman-temanmu ke sini, saya gitu yang banyak gitu. Saya begitu. Kalau sholat duha saya selalu begini Pak. Doa sholat duha ya, terus yang artinya gini, ya Allah apabila rezeki kami di atas langit turunkanlah, ya, dan masukkanlah ke rekening saya atau rekening kami. Masukin ke rekening apa masukin kemana? Ya gitu Pak, Oh, iya, sayanya. iya. Pokoknya begitu Pak saya. Jadi masuk biar terfokus gitu loh. Jadi masukkanlah ke rekening saya gitu. Misalkan rezeki kami di dalam bumi, masukkanlah ke rekening saya gitu. Terus apabila rezeki kami di atas gunung, turunkanlah ya Allah, masukkanlah ke rekening saya gitu. Iya, Jadi kan iya. terfokus ke saya gitu. Atau kami, jadi kan semuanya biar kebagian gitu. Siapa aja kebagian? Siapa aja kebagian? Lah terus saya kan kontrakan saya 01 Pak kemarin. Waktu saya belum kesini, saya kan masih malu-malu ya, Ya. praktekin. Cuci celana dalam saya cuci aja di keran wastafel gitu. Cuman nggak saya rendam, orang nggak tahu. Saya masukin ke ke plastik. Saya kan malu ke sana mau bawa ember ya gitu. Yeah. Ke plastik. Terus saya aprut-aprutin di teras gitu, di teras. Cuman aku doanya juga belum apa loh, orang belum kesini. Saya ya cuman gitu-gitu aja, pokoknya ya Allah mudah-mudahan ini kontrakan saya isi, saya kan gitu. Terus celana dalam saya lap-lapin tuh di pintu, di mana gitu. Tapi sekarang saya sudah hafal ya. Dilapin di pintu. Iya di pintu itu Pak, di pintu kontrakan. Oh, iya. Itu celana dalamnya Pak, bukan barangnya gitu. Oh, bukan barangnya. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah ngapalin doanya Pak Haji Pak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan ridha Allah dan dengan barokahnya anak yatim RDAY dengan pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, apa yang kita hajatkan saya lakukan gitu. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya dengan Jangan mudah-mudahan, pasti dengan RDAY dengan pimpinan Pak Haji Dwi Susanto
pasti kita semuanya berhasil. Pasti apa yang kita katakan sukses asalkan tujuannya baik. Ya. Itu aja pesan saya dan saya terima kasih sekali Allah telah mempertemukan saya dengan RDAY. Jadi apa itu sedekah saya itu terfokus. Kalau kemarin terus terang aja ya, di HP itu kadang kan ada 10 yayasan yang minta gitu ya. Jadi saya juga kadang ya ke situ ya kemana gitu. Jadi sekarang saya dapat tempat yang terfokus, saya sendiri juga menyaksikan dan saya juga istilahnya dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan gitu. Kalau yang kemarin kan jauh-jauh, yang di Jambi, yang di mana. Kadang-kadang sama ustadz saya dulu juga kalau ini yang terdekat dulu, yang bener-bener tahu kamu tuh lihat sendiri gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji sudah pilih wadah yang tepat gitu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo duduk sebelah situ. Oh, jadi bunyi Pak, ulangi lagi. Nyebutnya apa nih? Biar yang lain bisa niru. Tapi jangan ke saya ya. Ini cukup dia aja ya. Ya jangan. Nanti dipraktekin ke hajatnya masing-masing ya. Kalau ke saya kasihan saya dong ya kan. Coba Ibu praktekin mana? Kan saya nulis jam 8. Ibu baru berangkat dari Tangerang jam 7. Jam 7 kan Ya. sementara 3 jam. Deketin Mike. Ya sementara kan Tangerang itu 3 jam. Saya pengen ikut kan terus slot juga cuma 50 kan ditulis. Saya, Pak Haji jangan datang dulu macet. Pak Haji jangan datang. Saya dulu yang datang macet datang gitu. Tapi hasilnya apa? Alhamdulillah pas datang. Pak Haji belum datang. Alhamdulillah. Berarti benar ya? Ya. Wow, ucapan doa. Tepuk tangan dong. Gila. Padahal cuman seucap-ucap doang diangkot. Nah maksud saya kan ibu kan ucapnya kadang di masjid kalau bapak-bapak habis sholat, ibu-ibu di atas sajadah, apalagi ibu-ibu masih ada wudhu, bapak masih ada wudhu, pasti lebih manjur. Ini kan diangkot, bisa terkabul. Di mobil aja di mobil. Kalau lo nyolek muka gua kena petir. Gatal nih kenapa? Oh udah jam nyolek. Tapi kan gua kemana-mana udah bawa betadin. Enggak. Jadi Bu ngomong saya datang duluan gitu. Coba gimana? Sekali lagi praktekinnya. Ya, Pak Haji jangan datang dulu macet. Pokoknya saya duluan yang datang biar kebagian gitu. Jatuhnya bener kebagian. Ya, alhamdulillah pas datang. Pak Hajinya juga belum datang kata tukang parkir. Alhamdulillah doa saya kabul. Coba tanda sekali lagi. Ayo duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan pertama ke sini itu tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 Juni. 5 Juni. Saya sakit gigi aja 2 minggu kan Pak ya Haji. Sakit gigi. Iya tuh nggak Gigi sembuh. atas, gigi bawah. Gigi atas. Oke. Mulut atas, mulut bawah. Terus udah gitu ke sini kan malam-malam. Alhamdulillah besoknya udah nggak sakit sampai sekarang. Jadi Saya mbaknya, nggak marah-marah jadi kan, mbaknya meratekin ilmu RDA apa coba? kata Pak Haji kan nggak boleh marah sama suami ya marah. Saya udah alhamdulillah bisa nahan sampai hari ini ya. Alhamdulillah sembuh. Nggak marah-marah lagi sama suami? Enggak. Tadinya Marah. Oh, Terus kan sayang nih, sini, nih, bayangin anak kecil tahu duit. Pantesan maknya ribut mulu sama suaminya. kemarin hari Kamis kan mau ke sini Pak Ya. Haji. Saya ada uang di ATM 300.000. Terus di rumah 500.000. Sementara kan yang WA tagihan tuh banyak. Terus yang pesen juga banyak. Saya aduh, gak ada modal lagi. Terus saya ngedoa habis sholat duha. Ya Allah kasih saya modal ya Allah. Udah jalan tuh sampai Indomaret keluar gang. Alhamdulillah itu ada yang transfer. Masuk ke rekening? Iya, masuk. Wow, tepuk tangan dong. Banyak ngucapnya apa? Kok bisa masuk ke rekening? Itu ya Allah kasih saya modal. Terus udah gitu ditransfer. Terus beli berasnya juga kan banyak ya 2 ton tuh. Saya nggak pakai uang dulu. Dikasih aja udah bawa aja gitu. Dipercaya? Ya. Wow, Bu, Alhamdulillah. ini jelek aja dipercaya. Masa ibu yang cantik? Enggak. Dia mah beras Bu 2 ton. Kalau ibu mah kulit gabah. Terus apa sih namanya? Terus ini tuh tadi kan sakit gigi ya. Gue mau berangkat di mobil, sakit gigi. Saya colek. Colek apanya? Hah? Alhamdulillah sembuh. Iya. Gimana nyoleknya coba? Biar bapak-bapak minimal bisa buka resleting. Gimana? Colek. Nyolek, terus Sembuh. Alhamdulillah. sembuh. Nggak sampai sehari 2 hari. Enggak. Wow, tepuk tangan dong. Bu, ini kan alat kelamin ibu manjur banget. Boleh nggak bapak? Colek aja. 26 juta. Satu lagi Pak Haji. Ya. Kan saya tadi berangkat 6:30. Ya. Wah, Pak Haji mulai jam 8 nih. Kata saya, aduh, telat kan saya dari Tangerang. Kata saya, Pak Haji jangan datang. Alhamdulillah. Saat saya mau berangkat deh. Ada tamu deh, ya ada tamu. Pak Haji, aku mau beli sapi dong. Yang paling gede harganya berapa?
Ada di kandang. Udahlah kan aku udah nonton YouTube-nya Pak Haji. Aku ngobrol di Sentul aja. Bisa gak di Starbucks? Sapi yang gede apa yang kecil? Kalau yang kecil nggak bisa ngobrol di Starbucks. Kan saya mau ngajar jam 8. Sapi yang paling gede Pak Haji, emang udah tahu harganya? Udah, aku kan ada di grup. Harganya 150 juta kan iya. Aku beli satu. Mendingan kita ngajar jam 8 gratis apa di Starbucks dapat duit 150. Ini doanya dia. Makasih ya. Karena saya dapat 150 juta, kamu dapatnya 150.000 aja. Kasih anaknya. Sini. Nih. Oh ya. Doanya dia. Pak Haji jangan datang, Pak Haji jangan datang. Emang saya pagi-pagi udah di Starbucks jam 7. Saya dulu gitu. Oh, Saya dulu yang datang lah biar nggak telat kan kata Pak Haji. Itunya. Deketin nih, Kek. Kata Pak Haji kan slotnya cuma 50 orang. Aduh, saya telat. Ini kan 3 jam sementara perjalanan. Iya. Ya dalam itu di mobil ngedoa aja. Gimana doanya di mobil? Ya, Pak Haji jangan datang dulu. Macet kayak apa kayak Tapi bener Pak, Ya, saya habis bener. dari Starbucks dapat duit tunai itu nanti dia ada. Tadi siang saya kasih lihat orang beli sapi 3 ekor, jadi 150 orangnya beda-beda. Nah, saya mikir duit kan gak ada saudaranya. Ngapain juga ngajar pagi-pagi jam 8. Kasihan kan yang pada pengen ikut telat jadi nggak kedengeran denger kan. Terus kata tamunya, enggak Pak Haji aku beli yang sapi paling gede. Ngajar, Mbak, nerima duit. Ngajar, nerima duit. Nerima duit aja. Nah, tadi didoain sama dia. Karena ngobrolnya lama, sehingga kita berangkat tuh dari Sentul tuh, dari Starbucks Sentul tuh jam 9 lewat. Macet lah di sini nih. Bener kata dia, macet. Gelo, kok bisa ya gurunya dikerjain ya? Padahal kan saya gurunya dia yang ngasih. Bu, Pak, saya aja gurunya bisa dikerjain sama muridnya. Mana ada Pak, anak kecil, saudara bukan, teman bukan, ngasih duit 150. Kan nggak ada coba. Saya kasih ini 150. Karena doa mamahnya tadi udah bikin saya transaksi, saya dapat dong tadi. Kan pagi kan dia doanya, 1 ekor dong. Tapi kalau dia doa terus, sepanjang itu, dia bisa saya kasih 450. Tapi kan dia doanya pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mau testimoni nih Pak Haji. Ya, Awal saya kesini kan pulang hari Selasa subuh saya pulang. ya, Langsung saya praktekin tuh Pak Haji. ya, Yang ATM itu dulu digesek-gesek pakai centong. ya. Alhamdulillah setelah saya udah digesek-gesek pakai centong jam 3, terus setengah 4 saya dapat. Saya bilang gini, saya gesek dulu nih contohnya ya Pak Haji. Ya. Biasanya gimana? Pakai centong. Pak. Oh ya. Gini-gini kan tuh ATM saya akan masuk. Oh bukan alat kelaminnya digosok pakai centong, bukan? Oh bukan. Saya pikirannya udah alat kelamin aja digosok pakai centong. Biasanya kalau alat kelamin digosok pakai centong, Aladin keluarnya biasanya teko. Oh enggak. Bukan, Pak. Oh bukan. Ya. Dengan ridha Allah atas yang paling gitu kan doanya yang kayak mati gitu tuh, terus Ya. gesek-gesek pakai centong. Ya. masuk ke rekening. Ya. Karena saya juga, terus tanpa saya sangat angkat, terus saya dikasih uang Pak Haji, emang nilainya sih dari yang terkecil dulu ya Pak Haji, Ya. bersyukur ya kan. Dikasih itu dari mantu, ya saya nggak ingat-ingat apa gimana, maaf nih buat jajan 300.000, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua nih Pak Haji, anak saya kan kemarin panas dalam tuh gondongannya, Ya. terus saya gesek-gesek pakai selang tangan saya. Gimana geseknya? Coba bapak-bapak perhatiin. Ini model baru nih, gesek pakai alat kelamin. Digesek-gesek Pak Haji yang kata Pak Haji itu. Gimana? Saya lupa. Oh iya. Gini sembuh saya bilang gitu kan. Iya. Terus kata bilang di jam 2 tuh sambil saya sholat atau beres sholat saya gesek-gesek terus tuh Pak Haji sembuh karena kan badannya panas tuh, gondongan dua-duanya bengkak. Iya. Alhamdulillah dia pagi-pagi ngomong gini, Mah Dede udah nggak sakit lagi. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah saya bilang gitu ya kan. Berarti kan alat kelamin kamu manjur. Alhamdulillah Pak Haji. Boleh gak bapak-bapak pinjam Nggak dulu? boleh. Ya, Itu khusus buat suami buat saya. makan siang dah. Nanti dibalikin. Terus udah gitu kan paginya nih, tapi mah katanya nih yang sebelah belum kempes. Iya. Saya tambah lagi pakai centong pagi-paginya. Iya. Sembuh saya gituin. Iya. Alhamdulillah, mah Dede udah enakan bisa makan. Wow, tepuk tangan. Pokoknya berkah banget. Pokoknya semenjak saya udah dari Selasa, Rebo, Kemis, itu keajaiban dari Allah tuh datang tiap hari. Datang. Dari 300, 5,5, 1,8, 1,9 sampai hari ini. Tepuk tangan.
Saya kan dagang nih, kata Pak Haji. Lu dagang apa? Katanya gitu. Saya bilang dagang sayuran. Kepret-kepretin sama dalam. Bukan dagang alat kelamin. Bukan. Oh, iya. Kata Pak Haji. Dagang sayuran. Kirain Terus saya dagang bilang, alat kelamin. enggak. Tapi semua yang Pak Haji bilang yang di YouTube tuh saya praktekin semua. Coba praktekin apa? Coba praktekinnya gimana? Yang mana itu? Yang Yang praktekin sayuran. Oh iya, kan celana dalam nih, saya rendam 1 jam kan kata Pak Haji, lu kepret-kepretin, nanti gitu saya kepretin tuh, buka rolling, saya lap tuh ya. Alhamdulillah yang nggak pernah belanja ke saya udah berbulan-bulan dia belanja. Wow, tepuk tangan. Makanya saya bilang, alhamdulillah nih orang udah saya cariin ya, nih orang nggak pernah belanja, tapi tumben belanja nih. Saya bilang, wah kepretin cangcut. Gitu, kepret nih, saya bilang gitu ya kan. Terus kan kata Pak Haji, lu kesini sama siapa? Enggak sama suami Pak, sendirian. Ya udah lu cangcut aja. Kalau ada laki lu kesini kata ntar gua kasih ML lu kata Pak Haji Ya, kan. iya. Tapi ML itu juga saya lakuin semuanya. Udah. Gimana praktekinnya? Coba. Ya gitu kata Pak Haji, lunas. Gitu kan? Ya gimana? Juta-jutanya gimana? Ya gitu, kita Mainnya di atas langit apa di lantai? enggak lah di kasur. Oh, di kasur. Anggap aja ini kasur. Coba gimana? Ya gitu. Nih kasur. Nih kasur. Nih. Jangan di situ, di sini. Di sini. Gimana? Kang Nur shoot. Gimana? Di Nih, kasur. dia kan berdiri nih, dia kan duduk. Iya, dia duduk. Saya begini gini. Lunas. Sambil ngomong apa? Ya yang kata Pak Haji itu yang Ya. penting ya, lu mau utang lu lunas enggak? Iya. Ya udah lu lunas. Oh, iya. Iya gitu. Dia yang ajut-ajutan, gue yang ngaceng. Gitu. Gitu. Terus ada lagi nih Pak Haji. Iya. Pokoknya semenjak saya kesini dari hari Selasa sampai hari ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya kan, Sabtu saya kesini. Berhenti dulu tuh ML-nya saya. Kenapa berhenti? Ya kan saya kesini dari salat subuh. Iya. Bisa gak kalau ibu di rumah sama suami duduk begini, kalau ibu pas di kandang, Iya. ibu ML-nya sama bandot saya. Ini aneh baik. Pokoknya udah berkah deh saya. Hah? Kalau itu kan pagi. Kan bandot laki, kalau gue Ada perempuan juga kan. bukan. Di sini adanya bandot, bukan betina. Kalau bandot sama saya main pedang, tang. Ya pokoknya mah. Jadi selama di rumah ibu meraktekin ML. Semua saya Praktekin. Uang pun saya praktekin. Gimana kalau meraktekin uang kalau boleh tahu? Bidadari cantik, kamu nanti. Nih pegang duit, contoh. Dapat dari Pak Haji. Gimana ngajak ngomong? Madep ke sana. Jajarin gimana ngomongnya? Nih, saya kan pakai centong nih Pak Haji. Ya. Bidadari cantik, sayang, kamu jangan lama-lama ya. Saya mau bayarin kamu ke tukang kerupuk, tapi kamu buat teman-teman kamu yang banyak. Gitu. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Bidadari cantik, sayang, kamu mau saya bayarin tukang kerupuk hari ini, tapi kamu jangan lama-lama. Balik lagi nanti ya, yang banyak, ajak teman-teman kamu biar dompet aku terpenuhi. Gitu. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Mbak, apa yang bikin mbaknya berani meraktekin ilmunya RDAY? Salah satunya tadi ngomong sama duit. Kok mbaknya pede bener? Apa yang bikin mbaknya pede kalau saya boleh tanya, boleh tahu? Yakin Allah pasti bantu. Saya yakin Allah pasti bantu, segimanapun susahnya kita, Allah pasti bantu. Nggak mungkin nggak. Yang penting kita banyak sedekah, yakin sama Allah, sembahyang 5 waktu, ngaji kalau bisa ya kan, pasti ada jalannya. Oke, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Apalagi yang mbak praktekin ilmu RDAY? Yang udah mbak praktekin apalagi selain tadi kuda-kuda, Iya. ilmu rumah sakit jiwa, apalagi bu ngomong sama duit bu, itu nggak ada bu di muka bumi ini bu, kayaknya cuma di sini doang, cuman karena ditaruh di YouTube viral jadi orang pada niru begini kalau manggil. Intinya mah nggak ada, ini aja. Naluri kita, hati kita ngomong Setuju. tulus pasti Allah bantu. Makanya tadi RS rumah sakit jiwa tadi nge-BLG, bisa gak gue kirim ambulan buat ibu nanti yang mau testimoni lu maksudnya. Terus praktekin ibu RDAY apa lagi coba? Anak saya nih kan suka berantem aja tuh sama kakaknya, sedingin aja. Dek, jangan nakal aja napa? Nanti kalau nakal aja nih mama kebanyak alpat nih, nanti pada datang punya alpat yang banyak. Wow, tepuk tangan dong. Terus saya bilangin, Dek, jangan nakal aja napa? Nanti utang mama lunas nih. Terus kata anak, mama nggak ngomongnya begitu. Mama jangan begitu, ngomongnya yang jelas. Ih, mama jelas, nanti utang mama lunas, pasti mama bayar. Nah, tepuk tangan dong. Jadi saya nggak setuju
Bapak punya utang harus ikut multi level marketing, nggak usah MLM, saya nggak setuju. Lebih baik Bapak ambil yang 2 huruf aja, ML, M-nya langsung di tip X dulu. Karena kalau ML kita bisa dengan pasangan kita. Kalau MLM, Bapak ngubungin teman-teman Bapak, yang ada teman-teman Bapak pada kabur, pada takut dipresentasiin, ya kan? Akhirnya Bapak jadi makin jauh komunikasinya. Lebih baik, atau Bapak mendingan meraktekin ilmu RDA tadi yang ngomong, pakai duit berapa Bapak punya? 10.000, boleh dari 10.000 dulu. Kalau punya tadi 100.000, ya 100.000 dulu. Pak Haji, aku pengen 100.000, ya testimoni dulu dong. Ya kan, testimoni nanti pas saya kasih. Nah, kedua, jangan Bapak berprinsip utang lunas harus Bapak yang bayar. Utang lunas Allah yang bayar. Ya, betul. Tapi kan yang namanya debt collector dan pemilik duit biasanya, lu jangan nyebut-nyebut nama Allah ya. Nah, itu biasa Pak, namanya juga debt collector karena dia ada pendidikan gertak menggertak. Nah, Bapak datang ke RDAY juga belajar ilmu legowo. Jadi pada saat Bapak digertak, Ibu digertak, Bapak mesti legowo. Apa yang diucap? Mampus, mampus. Ah? Oh, lupain. Ya, ya. Gak apa-apa, ini kan humor. Kalau nggak gini ngantuk. Bisa gak kalau Bapak utangnya pengen lunas, jangan berusaha untuk Bapak pengen jual aset, jangan. Minimal Bapak meraktekin ilmu RDA dulu, yang 3 dulu, jangan ngeluh, jangan mikir, jangan komen. Syukur-syukur bisa, jangan gerutu. Bisa gak jangan gerutu? Jangan gerutu. Bisa kan? Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.